things aren't as they were before. You best start bracing. Did you think you could keep us out? Shut the gates, forget us now. Tides are changing. Can you hear the sound? Can't stop us now. We're not back in town. Aslinya tuh ganteng tenan. Ya, IWP akan review dan IWP juga sudah ngetes ya barusan. Sebisa inti bagaimana sosok motor ini yang menurut IWP desainnya mengalir banget, enak dilihat, mantap, jos gandos, nyimpi opo bisa meraba ya. Dan memang motor ini compact Cak. Kalau kita lihat tuh nggak terlalu gede tapi compact, namun enak dilihat dari sisi manapun enak dilihat. IWP kan share ke buat sampean ya, karena ini adalah motor kompetisi yang juga sering buat jatuh. Jadi jangan kaget kalau mungkin ada casing-casingnya yang nanti terlihat mungkin agak scratch, kemudian juga agak ngopek gitu, jangan kaget ya. Oke, kita langsung aja dari depan Kang Mas ya. Jadi Cak, kalau kita lihat dari desain motor ini, sampai kamu menemukan sebuah desain yang muskuler. Desainnya tuh gagah dan keren. Kita lihat dari depan sini dulu ya, dari depan sini. Jadi kalau kita perhatikan detail dari pembuatannya memang benar-benar diperhatikan betul oleh Honda. IWP katakan jos tenan, surprise ya, bagaimana mereka meracik desain yang enak dilihat. Nah, dari sini kita lihat tidak ada visor sama sekali, jadi memang konsepnya retro, klasik, modern. Sama yang lihat bagaimana motor ini full semuanya, nggak ada visor, dan hanya di depan ini kelihatan kayak apa namanya, ini aja speedometer biasa aja seperti ini ya, speedometer full. Dan kalau kita lihat di bagian depannya sini ada plastik, ini plastik Cak ya, plastik, semuanya full plastik, ini plastik ya. Dan bagian depannya sini ternyata disuplai oleh Koito. Nah, ini dia nih untuk headlampnya. Ada dua cluster, ada tulisan Honda di dalam sini ya. Kemudian juga kalau kita lihat di bagian area sampingnya ada plastik Cak. Ini hanger-hangernya, ini di cover plastik oleh Honda. Jadi ada hanger plastik begitu. Kalau kita lihat plastik, dan ini juga plastik. Jadi kalau kita perhatikan, gara-gara ada plastik ini terlihat lebih keker aja bagian triple clampnya. Jadi kan plastiknya deket triple clamp. Ada baut L ya, baut L di sini juga. Dan untuk lampu sennya menggunakan lampu sen dari Mitsuba, mirip dengan yang di tanah air. Gak ada perbedaan di sana Cak. Nah lihat nih, Mitsuba punya. Ya ini bekas jatuh pula nih. Ya, memang buat kompetisi ya, Mitsuba. Lampu sen sudah LED. Dan yang menarik adalah bagian suspensi gede banget Cak. Lebih gede dibandingkan dengan yang di tanah air. Untuk CB, kalau nggak salah loh ya. Lalu bagian fender-fendernya juga demikian, nggak polosan. Ada kayak nih pemanis begitu ya. Jadi coakan-coakan seperti ini. Kemudian di sini juga ada mencoak, ABS tulisannya. Dan semuanya ada tekuk-tekukan aja. Lihat nih detailnya seperti ini. Cakep, BB cakep. Jos tenan ya. Asli, ini harusnya dibawa ke tanah air nih motor. Asli ini Cak. Nah kemudian pengeremannya istimewa Cak. Pengeremannya nggak biasa seperti tanah air, tapi untuk yang CB Neo Sport Cafe ini sudah menggunakan radial monoblok 4 piston, disuplai oleh Nissin. Lihat nih rem-remnya ya, moge banget. Sensor dari ABS-nya di sini. Dan pengeremannya, disc brake-nya sudah wavy, jadi bergelombang, mudah melepas panas. Lalu untuk pelek-peleknya juga khas banget Honda ya, model palang Y begitu. Dan untuk ukuran dari depannya 110/70 ring 17, disuplai oleh IRC. Oke. Nah kemudian di bagian sini yang beda ya. Nah sama harus tahu, untuk bagian frame-nya ini beda dibandingkan dengan tanah air. Dan ada tulisan, lihat nih, ada tulisan property of AP Honda ya. Ini memang untuk safety riding contest. Dan coolant-nya di sini Cak. Jadi buat ngisi coolant dari atas sini. Dan kalau kita lihat dari dekat, lihat nih ya, casing-casingnya, plastik-plastiknya semuanya ada variasi, ada bolong-bolong di sini ya, seperti untuk mengalirkan udara dari luar. Lalu kalau kita lihat dari depan seperti ini. Jadi serutnya pun kalau kita lihat nih ya, serutnya ini tuh. Jadi kalau kita lihat di depan itu gila penuh gitu loh. Di sini penuh, padat gitu. Padat tapi juga nggak terlalu gede banget, nggak.
semuanya proporsional. Dan kalau kita perhatikan di bagian lihat kiri kanannya sini, serut-serutnya lihat ya. Jadi serutnya itu panjang sampai ke bawah. Dan kalau kita lihat di bagian atasnya, nah atas sini kita lihat ya. Nah, pada saat sampai nongkrong di motor ini, sebenarnya merasakan bahwa motor ini rasanya slim ya. Jadi terasa nggak terlalu gede gitu. Sininya tuh slim. Dan di bagian tengah sini juga banyak variasi-variasi. Ini full plastik Cak ya. Cover kondom ya kasarnya bahasanya. Ini ya. Bagian sini ada ketuk-tekukan. Gila, mantep tenan nih. Dan plastiknya juga bintik-bintik ya, nggak polosan. Terus AP Honda Thailand. Dan di area sini, nah untuk bagian stang-stangnya itu mbaplang Cak dia. Di mbaplang. Dan kalau kita nyalakan, nah let's ride tulisannya, dan ada display negatif ya. Di sini ada tulisannya speed, gear indikator. Kita coba lihat ya. Ada 36 apa nih? Average consumption-nya fuel ya. Nah, average-nya kelihatan di situ 31, buat berkebaran motor nih Cak ya. Jadi jangan kaget, trip A, trip B. Ada lap time juga ya kalau nggak salah ya. Berindikator bensin di sini. Dan RPM-nya 10.500 redline, jam digital. Cakep asli. Ya, dan lihat dari atas seperti ini, kelihatannya tuh mewah. Kayak moge banget aja rasanya Cak. Dan pada saat lampu dinyalakan, lampu stop kontak dinyalakan, stop kontak maksudnya ya. Nah, yang nyala adalah bagian sini, yang bagian atas. Kalau lampu jauh, nah yang nyala adalah bagian bawah. Jadi gitu. Ya. Nah, ini Cak, ya kan kelihatan nggak? Gitu Cak, jadinya. Oke, semuanya lampu LED Cak. Lampu full LED. Dan kalau kita perhatikan dari samping Kang Mas ya, lihat nih. Ini ada coakan ke dalam gitu. Jadi memang pinter gitu buatnya tuh Honda, lihat. Nah, jadi nggak polosan banget. Dan kita lihat ada emblem Honda di sini masuk ke dalam plastiknya. Jadi perubahan kayak ala-ala karbon Cak. Sosok seperti ini. Wah, ini kalau nggak masuk Indonesia bener-bener sayang asli. Serutnya ya, serutnya aja double-double aja ya. Bahan-bahannya itu double-double kayak bertumpuk-tumpuk aja. Ada pengikat di sini Cak. Pengikat di sini, pengikat di atas sini ada 3 pengikat CB 50R tulisannya ya. Semuanya full plastik di sini Cak, full plastik. Dan hangernya di bagian sini. Jadi kalau kita perhatikan untuk bagian rangkanya aja beda Cak dibandingkan dengan tubular atau teralis. Ya teralis ya bahasanya untuk yang di tanah air sama dengan CB dengan X-Motion ini. Jadi dia basisnya kayak yang CB 300 itu. Ya, untuk yang frame-framenya. Cangkokan di sini, cakep kelihatannya. Dan engine-nya plek ketiplek kayak yang CB Streetfire di tanah air. Lihat ya. Bak pinang di belah kampak. Bahasanya Kang Mas. Nah, bagian samping sini Cak, ada lagi permainan casing-casing pula. Ini casing ya. Dan kita lihat seperti ini, lihat nih. Jadi kelihatannya ini minimalis, dia ngikutin shape dari frame-nya. Sini bolong, sini ada box filternya kelihatan. Tapi yang heran adalah kelihatannya nggak semrawut itu. Tetap enak dilihat walaupun ada kayak kabel-kabel kelihatan nongol, lihat nih. Ya, kode engine-nya K56. Nah, sama udah tahu kan, ini engine buatan tanah air kayaknya nih K56 nih. Jadi gitu kira-kira Cak ya. Dan yang menarik adalah, nah bagian knalpotnya Cak, dia model mid-chip muffler, model di bawah seperti ini. Dan gila gede ininya nih, ada chambernya bagian bawah, chambernya nggak kelihatan. Dan kalau kita lihat seperti ini, sosoknya Kang Mas. Ini menurut BB sangat menarik dan menggiurkan jika dibawa ke tanah air. Dan kemudian porsinya Cak ya, porsi dari joknya pun kalau kita lihat nih, dari sini kan ada nih plastik ya, ada lagi plastik di atasnya bertumpuk-tumpuk. Ini ada lagi plastik di atasnya sini, lihat nih ya. Ini wah, ini jatuh Cak, mekar nih ya. Ini aslinya kan rapat tuh, aslinya kan rapat kayak ini aslinya. Nah, ini hasilnya kayak gini rapat tuh ya. Ini plastik dan ini ada kayak, wow, di sini ternyata ada pegangan Kang Mas. Ya, ada pegangan nih di sini nih. Surprise BB, baru tahu nih pegangan nih. Jadi sama geser-geser motor itu bukan dari sini tapi dari bawah sini. Nah, ya kan, pegangannya di sini. Jadi kita kalau geser motor enak posisinya. Nah, ya kan tuh, di sini ada pegangan dia.
Ya oke ya, pinter juga nih desainernya ya. Oke, nah kita kembali lagi ke bagian ntar kita dari sini ya. Bingung juga nih BB nih. Nah, untuk bagian pegangan sini ya, kita langsung melompat ke bagian swing armnya. Ini yang bikin kita ngiler. Swing arm yang 150 cc ya. Ini 150 cc tapi swing armnya gede. Kelihatannya kayak banana style begitu. Ya, jadi ini plat begitu, Cak. Ya, besar ukurannya. Ini harusnya dibawa ke tanah air lagi. Dan hagernya, plat berkolongnya seperti ini, minimalis ya, diikat oleh Honda. Dan ternyata motor ini belum mengadopsi model Prolink. Jadi dia dari suspensi monoshock dicangkok langsung ke swing arm. Kira-kira demikian. Dan kemudian bagian footstepnya juga kita lihat cukup menarik pula, karena footstepnya dia ikatannya di bagian dalam sini, Cak. Nah, kunci L ya, bagian dalam sini kunci L. Tapi kalau kita lihat dari samping rapi ya, jadi gitu. Dan footstep bagian bawahnya seperti ini, di kering warna silver dengan shape seperti ini, semua full babet ya, Cak ya. Dan kabel-kabelnya seperti ini, lihat, tetap oke, rapi sih, kelihatannya semrawut tapi enak aja nih. Nah, ini ban-bannya belakangnya IRC punya, dan ukuran 150/60. Dan untuk pengereman belakang Nissin punya, Cak. Satu piston, sementara untuk disc brake-nya wavy. Wavy lagi, wavy. Dan yang paling menarik adalah nih dia nih. Perhatikan nih. Tuh, ya. Bagaimana menjoroknya yang namanya fender panjang begitu, Cak. Srot. Jadi kelihatannya keren. Kelihatannya moge look banget, dan dari atas seperti ini. Ini full plastik ya, ini plastik di cover oleh Honda, dan sini ada sayapnya kiri kanan untuk mencegah cipratan lumpur kalau sampai hujan-hujanan, dan shape-nya juga seperti ini. Lalu di dalam sini ada penerangan plat nomor ya, sudah ada. Nah, ini dia, kelihatan nggak sampean? Jadi kalau kita lihat dari belakang seperti ini, agak menyamping seperti ini. Tuh. Ya, jadi keren. Ini untuk belakangnya ya. Kalau kita lihat dari sama sih ininya, apa namanya? Dari lampu-lampu senya LED punya. Mitsubishi punya nggak sih ini? Nggak ada tulisannya. Dan yang menarik adalah lampu belakangnya juga sudah full LED. Ada untuk membuka jok dari belakang sini. Nah, jadi ngono Kang Mas. Mau lihat sampean belakangnya joknya? Kita bisa nggak kita coba buka jok belakangnya, Cak? Kita coba buka dari sini. Nah, oh iya kan, minimalis tuh, lihat. Nah, kita coba buka. Nah, seperti ini, Cak. Jok-joknya ada toolkit, ruangnya kecil banget tapi. Nah, jadi kira-kira demikian. Jadi gitu, Cak. Dari bokong sini, Cak, buka joknya. Oke. Nah, jadi gitu kira-kira. Kalau kita lihat dari samping kiri sekarang, lihat nih dari samping kanan kiri. Coba kita lihat, puterin dulu dari sini. Ini samping kiri dari sana ya. Tuh bagaimana enaknya. Dan IBP sangat sukanya apa, Cak? Lampu depan ini dia kayak nunduk ke bawah. Jadi itu feel-nya tuh jadi lebih kerennya posisi dari ini nih, Cak. Nah, posisi dari, lihat nih, dari ininya nih, lampunya tuh kayak ke bawah, nunduk jadinya feel-nya, jadi keren gitu ya. Nah, lalu untuk bagian panel-panel stangnya sama sih sama tanah air. Kita lihat ada sini pas beam, low beam, high beam, klakson, lampu sen kiri kanan, engine kill, starter, udah itu aja. Ya, dan juga racernya cukup tinggi, dan showanya ternyata warna hijau ya, fuel apa namanya? Fuel lagi, cap itunya. Cap dari suspensinya Showa, dan kita lihat di bagian racernya sudah ada dampering, karet damper. Oh, belum SFBP nih kayaknya nih. Yang baru udah belum ya? SFBP belum ya? Kayaknya belum kayaknya ya. Lebih maju di CB Fire berarti nih. Nah gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari samping sekarang, coba kita intip dulu ya dari belakang seperti ini. Samping sebelah kanan. Sekarang kita coba intip dari depan dulu. Jajaran dari CB X-Motion New Sport Cafe. Cakep tenan, Cak. Wedhus jaran.
Wah, padet nih motor. Sama lihat aslinya lebih mumet aja. Tapi ini nggak terlalu gede loh ya dimensinya. Lihat nih, jejer dengan Scoopy kan kelihatan tuh. Seperti ini. Ini warna yang birunya. Dan jika kita lihat dari samping kiri sekarang ya, samping kiri seperti ini, Cak. Nah, ini bagian fender-fendernya. Samping kiri kelihatan bagaimana posisi swing armnya. Dan kalau kita lihat di bagian, lihat nih footstep-nya, sampai ngomong susah. Footstep dan engine-nya seperti ini. Yes, ini jarang banget ya kita bisa lihat langsung motor yang benar-benar keren, asli keren. Ini kayak punya tentara nih, kayak army nih. Nah, dari samping belakang seperti ini, cakep. IBB seneng asli. Dan tadi IBB sudah ngetes saya bahwa motor ini sangat menyenangkan digunakan, presisi, precise ya, responnya juga tajam, brakingnya mantap ya, akurat modelnya karena memang sudah radial monoblok 4 piston. Engine-nya juga torsinya meledak di bawah. Sayang hanya gear 2, Cak, karena memang kita kan slalom ya. Tapi menurut IBB sih ini akan mirip dengan tanah air sih karakter engine-nya. Lihat seperti ini ya, dari wah, keren asli. Dus wedus apik tenan. IBB itu kalau lihat motor cakep ya, ngilu gitu ngerasain. Nah, ini yang 150 cc Kang Mas ya. Dan sampean akan surprise karena pada saat sampean ngelihat yang 150 cc, bahkan lihat yang 300 cc 250 lah ya, itu sangat mirip, Cak. Justru knalpotnya cakepan yang 150 cc nih ya. Dan itu yang 150 cc VS yang 300 cc ini yang CB 300R ya, Neo Sport Cafe X Motion. Nah, ini kayak gini. Bedanya di bagian knalpot, detailnya sama plek-tiplek. Detailnya hanya bagian samping beda, tapi memang bagian tangki-tangkinya beda sih. Tangki-tangkinya beda ya, shape-nya beda. Dia lebih elegan yang ini, kalau yang 150 cc kan lebih banyak banget ini ya, sentuhan-sentuhan. Dia lebih elegan, semuanya full kondom, Cak. Ya, full kondom. Dan sudah SFFBP. Suspensi upside-nya, ukurannya gede ini juga. Ya, kalau yang tadi 150 cc kayaknya belum deh. Nah, racer-racernya sama. Dan engine-nya beda, 300 cc, 1 silinder pastinya. Dan ini warna adalah warna yang merah marun, Cak. Shape-nya lihat. Lihat aja, saya perhatikan ya, ibu lurusin begini. Lihat tangki-tangkinya. Wedus tenan ora ayo. Bagian depannya. Nah, 300 cc yang ini, Cak. 300 cc itu yang 150 cc. Dan ini digunakan oleh Honda, AP Honda Thailand untuk kontes safety riding Honda. Ya, ini IBB kan sekarang lagi di lokasi ini dalam rangka safety riding Honda. Ya, ada nongol Scoopy dan mereka menggunakan ini, Cak. Nah, untuk yang 300 cc-nya ini. Yes, yang 300 cc kita akan review buat sampean. Ada warna kuning ya, nanti kita akan review. Detail seperti ini. Yang 300 cc-nya. Ini mesinnya mesin CBR lama ya, 250 yang 1 silinder atau digunakan juga pada CRF. Mesinnya itu basisnya. Nah, oke. Dan powernya sih so-so kalau di BB yang ini. Ya. Jadi, wah, keren asli. Mantap, Jaya Melegenda. Ini motor digunakan untuk kompetisi. Ini yang 150 cc. Yes. Nah, yang arminya untuk CB Neo Sport Cafe. Sama saya intip bagaimana gedenya suspensi upside-nya, kelihatan tebel. Nah, ya kan, pas dilihat mata, enak, cakep. Nah, Cak, wis mumedas sih nggak sampean? Wis jelas durung sampean setelah IBB share ke sampean tentang bagaimana detail dari Honda CB 150R Neo Sport Cafe yang ada di Thailand saat ini. Ini adalah motor yang memang banyak banget teman-teman menunggu. Teman-teman dari tanah air menunggu banget supaya
dibawa oleh AHM ke tanah air? Mungkin Cak, nggak gampang sih sebenarnya memang AHM. Soalnya pernah WP sempat interview dengan pejabat Astra Honda Motor. Model ini adalah model yang dikatakan kurang cocok. Posisi ridingnya kurang cocok. Ya mungkin WP sih sempat jajal. Posisi ridingnya memang beda Cak. Dibandingkan dengan CB yang ada di tanah air itu beda. Ini lebih gagah rasanya, lebih maju ke depan. Feelnya kayak MT series Yamaha. Jadi positioningnya memang agak berbeda. Akan tetapi sebenarnya dari kacamata pribadi, mengingat motorsport saat ini sudah bukan lagi level untuk fungsional. Fungsional itu mungkin lebih cocok untuk ya matic. Sementara motorsport kita geser ke lifestyle. Sebenarnya menurut IWB mendingan CB Streetfire di tanah air diganti aja sama ini ya. Lebih baik menurut IWB, sedikit segmented tapi pasti pasarnya banyak. Sekarang Saman komen nih, kira-kira kalau motor ini dibawa ke tanah air, Saman setuju nggak? Saman oke nggak? Kalau oke, Saman komen. Kalau kurang ya Saman komen pula. Jadi biar dibaca oleh Astra Honda Motor sehingga ada pertimbangan dari mereka untuk membawanya ke tanah air. Sebuah motor yang keren habis dari kacamata pribadi, tapi hingga detik sekarang belum masuk ke tanah air. Ya, semoga mencerahkan review Iwan Benaran tentang fisik dari CB X-Motion Neo Sport Cafe 50. Dan seperti biasa kalau Saman suka video ini, Saman like, share, dan subscribe. Ojo lali Saman sholat 5 waktu, karena ini paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Phuket, Thailand. Salam sukan dos.